Grounded katanya, lebih menginjak tanah ya, jangan banyak halu tapi lebih realistis. Menang itu tidak harus selalu mengalahkan orang guys, tidak harus selalu menginjak orang ya. Menang itu juga bisa kalau kamu tahu yang terbaik untuk dirimu. Nah, kamu bilang itu menyakitkan, lalu ngapain kamu di situ? Itu pertanyaan penting guys. Yang kamu pikirkan adalah memulai sesuatu yang baru bersama orang baru. Aku lihat di sini guys, walaupun orang barunya belum jelas entah siapa. Untuk mereka yang sudah menikah, aku lihat ada single mom di sini. Aku melihat ini seperti Empress, ada ibu muda yang membawa anaknya yang masih kecil dan kemudian mulai bekerja kembali guys. Tapi itulah simbol happy ya. Kayak misalnya makanan silakan dimakan ala kadarnya gitu. Nah, situasi kalian ini pun begitu guys. Ala kadarnya aja, mari kita nikmati, kurang lebih begitu ya. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever cared? Halo Taurus, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kita sudah melewati 18 hari bulan April guys. Oke, artinya bulan April ini hanya tersisa beberapa hari lagi. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya guys. Di dalam hidup kalian, di dalam apapun yang kalian kerjakan ya, termasuk situasi romance, relationship, percintaan kalian. Semoga semuanya berjalan dengan baik guys ya, walaupun tidak seperti apa yang kalian harapkan, karena kita harus bisa menyadari bahwa tidak semua yang kita harapkan bisa terjadi guys, tapi kita percaya bahwa yang terjadi atau yang diberikan oleh universe ke kita adalah yang terbaik ya. Oke. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, welcome back to Be Delightful Channel. Bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Aku mau bilang terima kasih banyak untuk para Taurus yang sudah rajin komen, like, dan share video-videoku. Terima kasih banyak ya guys ya, kalian hebat sekali. Untuk yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, aku juga mau bilang terima kasih banyak. Kalian luar biasa, apalah aku tanpa kalian guys. Sedangkan untuk taurian-taurian newcomer atau yang baru pertama kali mampir ke channel ini, halo, salam kenal, nama aku Ray dan aku adalah tarot reader. Kalau hostnya seorang tarot reader, maka channelnya itu pastilah channel untuk melihat readingan tarot ya guys. Nama channel ini Be Delightful. Jangan malu-malu, silakan masuk. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini ya guys. Kalian bisa mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian selama ini di sini ya, di channel ini, di video ini. Oke. This is love reading for you guys. Energi update untuk para Taurus yang saat ini sedang couple atau in relationship. Mohon diingat, ini adalah energi kolektif, artinya tidak semua Taurus di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Selain itu, energi juga sifatnya reversible atau vice versa. The Queen of Cups, rasa yang sudah tidak bisa diungkapkan lagi. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Taurian, kadang-kadang aku bisa bicara dengan mereka yang lagi kepo sama kehidupan kalian ya, atau The Cross Watcher. Kita akan buka 10 kartu guys sebagai energi update untuk para couple atau yang sedang in relationship di 14 hari terakhir bulan April 2022 ya, atau di penghujung April 2022. Readingan ini akan berlaku ketika pertama kali kalian melihat video ini dan nantinya berakhir di tanggal 30 April, The Tower dan kemudian The Four of Pentacles. Oh, ada yang akan segera berakhir guys. Four of Pentacles itu janji untuk tetap bersama, menua bersama, dan kemudian The Tower itu kejadian penting. Mari kita sebut saja sebagai kejadian penting ya, yang biasanya akan menyakitkan, tapi tujuannya itu mengembalikan kamu ke posisi di mana seharusnya kamu berada ya. Oke. Sampai di mana tadi? Terlalu banyak pesan. Terlalu banyak pesan sponsor. Oke, sampai di penghujung. Bukan ya. Jadi kita akan buka 10 kartu untuk kalian ya. 6 kartu aku buka di sini. Kalau kalian merasa ini adalah energi kalian dan merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi, this is your story gitu, dan tertarik untuk melanjutkan klarifikasi untuk 4 kartu yang posisinya vertikal guys, itu adalah kartu dari universe ya. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extended atau video sambungannya secara eksklusif ya guys. Oke, kita akan segera mulai readingan kalian ini Taurus dari kartu Oracle. Yes, Secret Creator namanya ya. 3 kartu dari deck ini akan merepresentasikan informasi yang perlu kalian ketahui di 2 minggu terakhir bulan April 2022 ya guys. Baiklah, kita segera mulai. I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple atau in relationship. Oh, kenapa sulit?
Oke, let's see 3 kartu ya guys. Kartu pertama, kartu kedua pun sudah keluar, dan kartu ketiga sudah datang. Yang pertama, yang kedua, oke, dan yang ketiga. Nourish the Sacred Feminine. Oke, kita akan bicara dengan Sacred Feminine lagi kali ini ya. Untuk kalian yang merasa dirinya punya energi feminin, terlepas apapun jenis kelamin kalian guys, feminin bisa berada di tubuh laki-laki dan maskulin bisa berada di tubuh wanita ya. Nourish the Sacred Feminine. Kalian adalah feminin-feminin istimewa ya. Saat ini sedang dipersiapkan dengan tugas khusus. Oke, ada rencana yang istimewa untuk kehidupan kalian ya. Tidak sama dengan feminin-feminin lainnya. Kalau kalian merasa ini adalah energi kalian, kalian pasti langsung resonate. Yes, that's me. Oke. Kartu kedua adalah Stop, Drop, and Ground. Berhenti, jatuhkan, dan kemudian ground itu guys, menyadari di mana posisimu berada ya. Grounded katanya, lebih menginjak tanah ya, jangan banyak halu tapi lebih realistis. Grounded itu energinya kalian ya, Taurus, Virgo, Capricorn, energinya para elemen tanah ya. Please be grounded, kalau katanya gitu, yang realistis saja ya, jangan terlalu tinggi hayalannya. Ini penting untuk kalian di 14 hari terakhir bulan April 2022 Taurus. Oke, jangan terlalu banyak halusinasi. Dan kartu ketiga adalah Override Your Intuition. Perhatikan suara hatimu. Oke, ini penting, jangan anggap remeh. Underestimate itu lawannya overrate ya. Jangan anggap remeh intuisimu, jangan anggap remeh suara hatimu. Yes, pergunakan dengan baik-baik guys suara hati kalian di 14 hari terakhir bulan April 2022 ini. Kurang lebih begitu ya. Nourish the Sacred Feminine. Kalian adalah feminim istimewa, dipersiapkan dengan tujuan khusus, tugas khusus. Kemudian stop, drop, and ground. Berhenti sekarang, jatuhkan bebannya, dan kemudian bersikaplah realistis. Dan yang ketiga, jangan meremehkan intuisi atau kata hatimu guys. Itu penting untukmu. Oke, kita akan segera buka kartu untuk kalian Taurus ya, dengan full Celtic 10 kartu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, the second weekly of April 2022. Thank you very much. Oke, mari kita lihat guys. Siapa tahu ada yang mau curhat lagi ya. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak dan Ibu. Oke, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, yang mau berbicara silahkan. Bagaimana dengan puasa kalian guys? Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya. Terutama di menjelang Lebaran. Sudah mulai banyak kesibukan. Jangan lupa puasanya tetap dihusyukkan ya, tetap diutamakan. Itu yang paling penting guys. Oke. Kalau yang lagi liburan, selamat berliburan. Yang mau mulai mudik, silahkan mudik guys. Hati-hati di jalan ya. Kalau kalian masih sempat menonton ini di perjalanan, aku harap perjalanan kalian menyenangkan sambil menonton video-video dari Be Delightful ya. Oke. Kebanyakan ngomong gua, jadi Taurus nggak bisa ngomong. Halo Taurus. Oke. Setelah aku berhenti ngomong, dia baru ngomong ya. The Judgment, ada peringatan terakhir untuk kalian Taurian. Oke. Sebelum hukuman dijatuhkan ke kalian ya. The Judgment ini kan selalu digambarkan seperti ada yang ditiup guys. This is sangkakala ya kalau bahasa Indonesianya. Aku nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, lupa. Tapi ini tanda peringatan terakhir ya, panggilan terakhir untuk kalian-kalian yang saat ini merasa bersalah atau mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Kalian tahu itu ketika melakukan hal yang tidak baik, bagaimana ciri-cirinya? Rasa itu tidak nyaman guys ya, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian di dalam hati. Itulah tandanya bahwa kalian sedang berada di jalur yang salah ya. The Judgment datang untuk memperingatkan, back to your track, kembalilah ke jalur yang tepat di mana kamu seharusnya berada. Kalau kamu masih tetap resistan ya, berusaha untuk bertahan di jalur yang salah, maka kartu berikutnya yang datang setelah The Judgment adalah The Tower. Dan The Tower itu, trust me guys ya, itu sangat menyakitkan. Oke, kita lihat lagi apakah ada Taurus yang mau bicara lagi. The Judgment, peringatan terakhir. Page of Pentacles, the Six of Wands, dan kemudian the Nine of Cups, walking away. Keluar dari suatu situasi, dari hubungan, dari relationship apapun itu ya guys, yang berkaitan dengan romance, pacaran, pertunangan, atau pernikahan. Karena ada yang hilang di situ, kalian merasa ada sesuatu yang berubah.
dari diri kalian, ya, bukan dari dia, dari diri kalian. Dan kemudian walking away adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan victory, kemenangan. Dan lihat guys, kalian menjadi lebih gemuk setelah kalian sendirian. Oke, Nine of Cups itu wish fulfillment atau happiness but alone, ya, sendirian. Dalam hal emotion, happy sendirian. Makanya gemuk, ya, jadi lebih banyak makan. Waktu kalian in relationship, kalian kurus, makan hati. Tapi setelah kalian sendirian, lebih gemuk karena lebih banyak makan yang enak-enak, ya. Oke, udah cukup ya. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini siap dipakai oleh Taurian untuk specific person yang sudah datang membawa energi kolektif untuk kita semua guys, ya, untuk kalian semua di 2 minggu terakhir bulan April 2022. Oke, let's see. Thank you Taurian, I love you very much. Kartu ini mudah-mudahan gak terlalu berisik ya di soundnya. Apa katanya? The Four of Cups, missing opportunity, kesempatan besar yang hilang. Kalian terlalu sibuk melihat yang kosong-kosong sampai mengabaikan yang berisi yang diberikan oleh universe, ya guys. Tangan ini tidak terlihat tubuhnya, ya. Inilah tanda bahwa yang memberikan cups berisi itu tidak bisa kamu lihat. Dan guys, ketika missing opportunity datang, itu karena ada orang yang terlalu overrate sama intuisinya, ya, terlalu mengunderestimate, terlalu meremehkan suara hatinya, ya, terlalu realistis. Oke, kamu itu memang energi-energi realistis, ya, energi-energi yang bisa mempercayai sesuatu kalau ada buktinya, ya. Energi cups akan tidak masuk akal bagi kalian Taurus, ya. Oke, emotion itu tidak akan masuk akal, ya. Kalaupun ada emotion di dalam diri kalian, itu pasti akan selalu dibawa ke pikiran, diajak untuk bisa realistis, ya. Itulah missing opportunity yang terjadi baru-baru ini, ya, atau akan segera terjadi. Sama, karena itu energi bottom of the deck itu overall energy, ya. Kalau kalian merasa terlalu fokus pada hal-hal lama, ya, yang sudah tidak ada gunanya di dalam hidup, di situ biasanya missing opportunity atau kesempatan besar itu datang, ya, dan disitulah biasanya kalian melewatkannya. Kita semua, bukan kalian saja, ya. Ketika kita terlalu lama menyesali yang sudah berlalu, terlalu lama menyesali yang sudah tidak ada, ya, terlalu lama mengingat-ingat yang sudah tidak real, disitulah biasanya kesempatan besar datang dan kemudian kita melewatkannya, ya. So be careful. Untuk Taurus kolektif di 14 hari terakhir bulan April, hati-hati dengan kesempatan besar yang hilang dari hidup kalian guys, karena terlalu sibuk mengingat yang lama-lama. Oke, let's see. Halo Taurus, what's going on in your life? I love you very much. Belum, kita ambil dari bawah lagi. Ups, kartu ini terasa lebih licin dari biasanya guys. Oke. Belum juga. Oke, sudah. The High Priestess not doing anything. Inilah guys yang sering membuat kita kehilangan kesempatan. Aku rasa energi inti untuk kalian semua Taurus, ya, Taurus kolektif di akhir April ini terlalu lama tidak taking action. Karena High Priestess itu kebalikan dari The Magician yang awalnya bertindak, ya, suka action, suka melakukan banyak hal, sekarang sudah diam, yang berkaitan dengan relationship kalian, ya, berkaitan dengan hubungan kalian. Suara hati itu sudah bilang waktunya untuk melakukan sesuatu, tapi kalian lebih banyak diam. Itu yang aku lihat di sini, ya. Diam dan kemudian tidak ada yang berubah karena kalian tidak taking action. Oke, kita ambil dulu kartunya secara lengkap. Nanti aku akan jelaskan satu persatu ke kalian seperti biasa. Oke, yang cross adalah the Six of Swords, fokusnya Ten of Swords, target the Queen of Pentacles, recent past ada the Moon, near future ada the King of Pentacles. This is you, your energy, Taurus, Virgo, Capricorn energy, Pentacles, ya. Oke. Advice dari universe, the Lovers. Oke, kemudian the things you need to know, the Two of Wands. Kuat sekali energi Taurus di sini, ya. Dan kemudian di Hope and Fear, the Hierophant, final result ada the Hermit, kartunya Virgo, ya. Six of Wands, bottom of the deck. Ini juga keluar tadi, ya. Kalau kalian masih ingat, yang pertama sebelum aku shuffle kartu ini, yang nembak ada 3 itu adalah the Six of Wands. This is about victory guys, menang, ya. Inti dari readingan ini adalah menang,
Menang itu tidak harus selalu mengalahkan orang guys, tidak harus selalu menginjak orang ya. Menang itu juga bisa kalau kamu tahu yang terbaik untuk dirimu. That's the real victory. Ya, dan taking action untuk hal terbaik di dalam dirimu. Yang paling penting untukmu itu yang kamu lakukan dan itulah victory, kemenangan. Oke. Center of the reading adalah the High Priestess yang di-cross dengan the Six of Swords. Diam tidak melakukan apapun, tapi keinginan untuk pergi sangat kuat guys ya. Ketika the Six of Swords datang tegak, ini pergi, moving away, departure. Tapi di sini datangnya, di energi kalian ini datangnya miring ya. This is your challenge, pergi. Oke, bergerak, move on ya. Di fokus ada the Ten of Swords. Ini rasa sakit. Ada painful, ada penderitaan yang kalian alami, itu yang membuat kalian selalu berpikir ya tentang kenapa ini harus terjadi padaku, kurang lebih begitu. Di target atau subconscious mind itu ada the Queen of Pentacles, mencoba untuk bisa mandiri ya, atau menganggap diri single padahal masih in relationship secara resmi dengan seseorang ya. Di recent past ada the Moon. This is intuition card, oke. Awalnya kalian itu guys di masa lalu mendengarkan suara hati, aku rasa ya. Dan kemudian atas peristiwa yang terjadi satu dan beberapa hal, kalian pun mulai membuang jauh-jauh suara hati itu ya. Oh, itulah sumber permasalahan yang ada di sini, aku rasa. Oke. Dan kemudian di near future ada the King of Pentacles. Ini sosok maskulin dan feminimnya sudah datang di sini, Taurus ya. Queen dan King. Oke, tapi bukan King dan Queen of Cups ya. Kalau readingan istimewa atau koneksi spesial itu khusus untuk King dan Queen of Cups guys ya. Tapi ini lebih ke arah sama energinya, yang satu frekuensi. Oke, mungkin kamu dealing dengan Pisces atau Virgo atau sesama Taurus atau sesama Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Itu yang paling kuat. Gemini juga ada di sini. Oke, kita akan segera mengklarifikasi kartu kalian ini untuk mencari informasi lebih detail. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars for the second biweekly of April 2022. Thank you very much. Six of Wands guys, intinya victory, menang ya. Apakah itu kembali atau pergi, intinya menang. Oke, karena memang dia akan selalu digambarkan seperti satria yang naik kuda putih. Kuda putih itu simbol kemenangan. Oke, dan kemudian arak-arakan. Ada orang yang mengeluk-ngelukkan dia. Dan daun ini guys ya, seperti mahkota yang hijau ini, inilah simbol kemenangan ya. Tapi ke arah sana itu bisa jadi pergi, bisa jadi pulang. Yang jelas ada victory di situ ya. Let's see. The Four of Cups lagi muncul, missing opportunity. Thank you. The Six of Wands yang diklarifikasi dengan the Six of Wands lagi. Aku baru melihat 18 ya. Happiness, the Sun, kemudian the Nine of Wands. Mungkin kalian resonate dengan angka 18 atau 9 ya guys. 9 kali 2 18 9 ya. 9 1 dan 8. 18 dan 9. Kalian lahir tanggal 19, kalian lahir tanggal 18 atau tanggal 1 tanggal 8 ya. Oke. Mari kita lihat. The Tower. Pergi adalah satu-satunya cara yang aku lihat di sini ya. Stop doing action as a high priestess. Berhentilah diam. But now it's the time for taking action. Kurang lebih seperti itu ya guys dari kartu klarifikasi overall energy ini. The Sun dan the Nine of Wands. Yang membuat kalian mungkin mempertimbangkan pergi ya. Six of Swords ini kan datangnya miring. Yang membuat Six of Swords ini datangnya miring karena kalian melindungi sesuatu guys. Yang aku rasa kalian pertahankan dengan sekuat tenaga ya. Tapi itu mengorbankan kebahagiaan kalian. Karena your happiness is not here anymore. Tapi kalian mempertahankan sesuatu. The Nine of Wands, ada yang kalian lindungi dalam hubungan ini. Sebagai substitusinya, penggantinya, yang harus kalian korbankan adalah kebahagiaan. The Sun guys.
missing opportunity tadi ya bersamaan dengan The Tower. Aku rasa itu tidak akan bisa berlangsung lebih lama lagi guys, karena posisimu saat ini berada di jalur yang salah, kurang lebih seperti itu ya. Ketika The Tower datang memang begitu pengertiannya. Kamu sedang tidak berada di track yang tepat. Makanya kamu harus segera dipindahkan, dikembalikan ke jalurmu supaya kamu bisa melanjutkan hidupmu ya. Ketika kita berada di luar jalur guys, ya yang namanya ada jalan bersih bagus gitu, tapi kita memilih di sebelah jalan ya, yang mungkin ada lumpurnya, banyak batu-batuannya, terus ya, banyak ranjaunya. Itu akan memperlambat perjalananmu ya, makanya kamu ditawarin dulu, jeder gitu ya, disambar petir dulu, masuk ke trackmu dan kemudian berjalan. Itu yang akan terjadi, but please be patient ya, sabar. Ini akan menyakitkan karena aku rasa kamu sudah diperingatkan berkali-kali tapi kamu tidak melakukan apapun, tetap berada pada energi pada High Priestess, diam ya, menganalisa banyak hal tapi tidak melakukan apapun. Waktunya sudah habis untuk mau menganalisa, waktunya sudah habis untuk diam ya, kamu harus bertindak segera. Oke. Dimulai dari bulan April akhir ini guys, satu persatu hal-hal menyakitkan itu akan kalian hadapi ya, mulai datang. The Tower kan di bottom of the deck ya, tapi itu akan membawa kalian menuju the sun, happiness. Oke. Kita akan teruskan di center of the reading, the High Priestess yang di cross dengan the Six of Swords. What this is all about? Thank you. Jauh di lubuk hatiku, itu lagu siapa guys? Aku mendengar itu. Masih terukir namamu, jauh di dasar jiwaku, engkau masih kekasihku. Naf ya, Naf. Masih kekasihku. Kalau kalian resonate dengan lagu itu, barangkali readingan ini punya kalian guys, karena aku mendengar itu dengan sangat keras ya. One more card please. The Two of Wands, okay. Kemudian the Two of Cups, oh my god. And then the Ten of Swords. Apa yang membuat kalian masih tetap bertahan? Longing, rindu, ya. Tidak mau berpisah jauh, takut terpisah. The Two of Cups, ada cinta di situ, saling berbalasan, tetapi menyakitkan. Atau kalian menganggap begitulah seharusnya cinta, bisa jadi guys ya, karena memang seharusnya cinta itu kalau mutual guys, kalian tidak saling menyakiti. Kalau ada yang berkembang di dalam hubungan itu ya, dengan modal the Two of Cups atau perasaan yang mutual ya, itu seharusnya tidak akan menyakiti, tapi ini menyakiti. So ini perlu diragukan ya. Ada yang harus kamu telaah lebih dalam lagi as the High Priestess. Is this the real love? Itu penting. Atau hanya keinginan untuk bisa bertahan, untuk dekat dengan seseorang. The Two of Wands, kalian takut jauh dari seseorang. Kita lihat di fokus ada the Ten of Swords ya. Ini kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Ini ada di bahan pikiran kalian. Menurut kalian ini menyakitkan ya. Begitulah pengertian Ten of Swords datang di fokus. Menurut kalian this is so painful, ini menyakitkan ya. Tapi ngapain kalian tetap di situ? Itu pertanyaan besar guys. Untuk mereka yang personal reading juga seperti itu guys. Itu sering menjadi pertanyaan terbesarku untuk mereka. Ini menyakitkan sekali bang, kalau dia curhat gitu ya, sebelum mengajukan pertanyaan gitu. Bla 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 bla. Sebenarnya pertanyaan aku satu aja, kalau menyakitkan kenapa kamu masih ada di situ? Bukankah guys kalau misalnya ada mancis ya, untuk kalian yang suka merokok atau apapun itu, kalau misalnya kena panas kan kita narik tangan secara otomatis, refleks ya. Itulah memang cara kerja tubuh kita untuk sesuatu yang menyakitkan atau yang painful. Nah, kamu bilang itu menyakitkan, lalu ngapain kamu di situ? Itu pertanyaan penting guys. Oke, let's see. Untuk fokus ada kartu the Four of Wands. Oh, yang kalian fokuskan adalah yang sudah terjadi itu guys ya. Kalian sempat memilih dia ya. Kalian memutuskan untuk bersama dia. Oke, beberapa dari kalian pernah menjanjikan Four of Cups lagi, Four of Cups. This is urgent ya guys, ini penting. Kalian harus taking action, segera melakukan sesuatu. Udah 3 kali nih keluar Four of Cups, missing opportunity ini ya. Oke, back
to the topic. Kalian pernah menjanjikan sesuatu, kalian pernah mungkin berjanji di hadapan banyak orang bahwa kalian berdua akan tetap bla 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 segala macam ya. Kita akan pertahankan ini sampai kita menua gitu ya, the Four of Wands, oke. The High Priestess dan the Fool. Dengan diamnya kamu sekarang tidak melakukan apapun, yang kamu pikirkan adalah memulai sesuatu yang baru bersama orang baru. Aku lihat di sini guys, walaupun orang barunya belum jelas entah siapa. Ya, belum terlihat orang baru di sini ya. Kita teruskan dulu di fokus. Ada the Ten of Swords. Bagaimana dengan di target the Queen of Pentacles? Kalian mencoba untuk bisa menikmati situasi, ya. Menikmati apa yang ada, ya. Kayak misalnya makanan, silahkan dimakan ala kadarnya gitu. Nah, situasi kalian ini pun begitu guys, ala kadarnya aja. Mari kita nikmati, kurang lebih begitu ya. The Page of Pentacles, kemudian the Seven of Wands, dan ada the Five of Wands. Menganggap dirimu single padahal kamu milik orang lain. Oke, kamu resmi menjadi istri atau suami seseorang, tapi kamu selalu kemana-mana menganggap dirimu single. This is not good guys ya. Kalau memang single ya single. Kalau memang milik orang lain, silakan menjadi milik orang lain ya. Energi Queen of Pentacles itu akan selalu open up ke orang-orang ya, ke siapapun itu guys. Ada yang ngajak nonton dia ikut ya, kalau ini pacaran atau tunangan gitu ya. Kalau ada yang ngajak dia staycation dia ikut. Dan itu akan selalu membuatmu berada di konflik batin. The Five of Wands, the Page of Pentacles, dan the Seven of Wands. Kamu mau melindungi apa yang kamu lindungi, perasaanmu. Oke, jangan sampai situasi yang terjadi padaku ini membuatku mati rasa. Kurang lebih seperti itu ya guys. Tapi kamu tidak ada niat untuk meninggalkan dia yang aku lihat di sini. Masih belum ada. Kita akan lihat the Moon di recent past, kejadian yang baru-baru ini terjadi. What this is all about? Thank you. Semakin kamu lama bertahan di situasi ini, kamu semakin banyakkan galaunya ya guys. Five of Wands itu galau. Ada orang yang memukul-mukul sesuatu gitu ya dengan menutup mata. Banyak ya orang yang sedang memukul-mukul sesuatu dengan menutup mata tanpa mereka sadari yang mereka pukul itu atau yang mereka target itu sarang lebah guys ya. Begitu sarang lebah ini pecah kena kayu mereka, yang diserang pertama kali itu mereka. Itulah situasimu saat ini. Kayak lagi di blindfold ya istilahnya, ditutup matanya dan kemudian silakan jalan, silakan maju, jalani hidupmu, teruskan hidupmu. I don't know. Kalian yang memilih seperti itu. The King of Cups, kemudian the Judgment, lalu ada the Nine of Pentacles. Perasaan itu membuat kalian kemudian tidak punya kesempatan lagi guys ya. Rasa itu ada, kurang lebih begitu. Dan kemudian kalian tidak punya kesempatan lagi untuk menyampaikan ke dia, ke pasangan kalian saat ini, dari masa lalu ya. Ada the Nine of Pentacles. Mungkin kalian berkelimpahan dalam hal materi ya. Dari dia kasih ke kalian banyak uang mungkin, atau kehormatan, status ketika bersama dengan dia. Tapi jauh di dalam hati, you need more than that ya, lebih dari sekedar itu. The King of Cups, I have love in my heart ya. Tapi aku tidak melihat ada yang berbalasan di situ. Oke. Jadi kalau kalian menunjukkan sesuatu ke dia di masa lalu, dia tidak bisa merespon, membalas lagi. Oke, dia tidak bisa menunjukkan seperti apa yang kalian tunjukkan ke dia. Bottom of the decknya the Queen of Cups, tapi tidak muncul ya guys, tidak datang di satu readingan ini. Ini simbol kesabaran yang kalian lakukan. Oke, one-sided love, kurang lebih begitu guys ya. Kalian dengan sabar menunggu, tapi ini tidak naik-naik ke permukaan di masa lalu sampai sekarang. Aku tidak melihat the Queen of Cups di sini. Oke, kita akan teruskan di near future guys. Under 6 months ada the King of Pentacles. Let me clarify the King of Pentacles. Thank you very much.
Eight of Cups, oke. Walking away, kemudian the Four of Pentacles. Aku rasa kalian akan membawa sesuatu dari dia, the Three of Swords. Sakit hati, the Ten of Cups, oke. Yang kalian tinggalkan itu lebih ke family, aku lihat ya guys. Untuk beberapa Taurus yang sudah menikah, yang sedang melihat video ini, kalian akan segera pergi meninggalkan mereka under 6 months, ya. Karena ada datang kartu Death of Cups dan the Three of Swords, ini berdasarkan sakit hati. Rasa yang kalian punya, yang satu arah itu guys, yang sudah tidak terbalaskan lagi, itu akan segera kalian bawa pergi bersama dengan Pentacles somehow. Ada yang akan kalian ambil dari dia, tapi bukan dia. Ya, aset mungkin, oke. Harta benda, bisa jadi anak-anak. Karena the Nine of Wands ini protecting something ya, melindungi sesuatu, pasang badan. Ada yang kalian bawa pergi dari dia, kalian akan segera meninggalkan dia under 6 months. Dan lihat guys, energi kalian itu the King of Pentacles di sini. Ya. King of Pentacles itu King of Money. Ya, terlepas apapun jenis kelaminnya, King itu tidak harus laki-laki di 3D, di dunia. Tapi yang jelas kalian hanya akan bisa berada pada energi the King of Pentacles itu setelah kalian walking away, pergi meninggalkan dia. Ini related dengan The Sun ini ya, berhubungan dengan The Sun. Your real happiness. Kalian lihat ada perempuan guys sendirian bawa anak. Barangkali usia anak kalian itu masih kecil. Ini pernikahan muda ini ya. Kalau untuk yang menikah ini masih pernikahan muda, belum lama. Dan kemudian kalau yang masih pacaran atau tunangan, ya kalian belum sempat merasakan the real love bersama dia karena tidak berbalasan yang aku lihat guys. Bertepuk sebelah tangan. Untuk mereka yang sudah menikah, aku lihat ada single mom di sini. Aku melihat ini seperti Empress, ada ibu muda yang membawa anaknya yang masih kecil dan kemudian mulai bekerja kembali guys. Tapi itulah simbol happy ya. Happiness, the real happiness for you, walking away. Tapi tetap, aku melihat kamu membawa sesuatu dari dia ya. Kamu meninggalkan dia dan kamu membawa sesuatu. Oke. Kalau kalian merasa ini adalah cerita kalian guys dan tertarik untuk melanjutkan keempat kartu yang vertikal ini, ada kartu The Lovers, kemudian The Two of Wands, The Hierophant, dan kemudian The Hermit ya. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini, nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extended atau video sambungannya secara eksklusif ya guys. Ini aja yang aku punya untuk kalian di 14 hari terakhir bulan April 2022 ini guys. Mudah-mudahan bisa berguna dan yang paling penting mudah-mudahan bisa menghibur ya. Sampai ketemu lagi di readingan kalian berikutnya. Thank you, dadah. You can go away. Goodbye, bilang ke dia ya. I love you, goodbye, itu bisa. Oke, aku mencintaimu tapi aku sudah tidak mau menjalin relationship dengan kamu kalau seperti ini situasinya. Nah, biasanya kartu The Sun itu di beberapa deck yang lain yang pernah aku buka gitu itu mereka sepasang guys. Ada laki-laki, ada perempuan, kemudian memegang anak dan melihat matahari. Tapi ini yang aku lihat sendiri, single. Harapan dan keraguanmu itu lebih banyak ke ilusinya guys ya. Sementara untuk bisa mewujudkan harapan, kamu harus taking action. Energi kamu the High Priestess, tidak melakukan apapun. Dari mulai kalian mensahkan hubungan kalian ini, kemudian ada jarak di antara kalian yang cukup panjang. Ya, jadi lebih banyak pisahnya, lebih banyak tidak bersamanya daripada bersamanya. Alasan-alasan klise yang biasa disebutkan orang guys, ketika dia bertahan dalam hubungannya itu biasanya masalah anak ya, keluarga, apa nanti kata orang kalau aku berpisah dari dia, apa kata keluargaku nanti, apa kata papa mamaku, apa kata mertuaku, bla 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 bla.